Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TWK tentang Pancasila. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut ini. Dari pernyataan tersebut, perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila ditujukan oleh nomor. Sila kedua ini tentang kemanusiaan. Nomor 1, memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabat. Berarti memiliki rasa kemanusiaan, menghargai, memanusiakan manusia. Nah, ini sila kedua. Memberikan bantuan dan donasi kepada masyarakat kurang mampu. Ini lebih ngarah ke sila kelima. Butir memberikan bantuan kepada orang lain agar orang lain itu bisa berdiri mandiri. Itu sila kelima. Nomor 3, menghormati hak berpendapat orang lain. Ini sila keempat. Tidak mengejek, mengintimidasi, dan mengucilkan orang lain. Ini mengarah ke sila kedua. Kenapa? Karena memanusiakan orang. Nah, kemanusiaan. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Ini sila kelima. Menghormati hak orang lain, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena tidak merampas milik orang lain, itu keadilan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4, C. Lanjut nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan implementasi nilai kemanusiaan dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Nilai kemanusiaan sila kedua tentang ekonomi kerakyatan. Nomor 1, menggunakan bahan baku dalam negeri dalam proses produksi. Ini cinta tanah air, sila ketiga berarti. Pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, cinta tanah air. Berarti ini ngarah ke sila 3. Sila ketiga. Dan kepentingan umum. Kepentingan umum ini ngarah ke sila kelima. Untuk kepentingan umum. Berarti lebih mengarah ke 5 ini kayaknya. Karena untuk kepentingan umum. Tapi untuk melestarikan alam, itu cinta tanah air. Persaingan ekonomi yang bebas dari monopoli pasar. Persaingan ekonomi yang bebas dari monopoli pasar. Bebas dari monopoli. Nah, memonopoli pasar. Kalau kita memonopoli pasar, berarti ada pedagang lain yang akhirnya kesusahan karena sudah dimonopoli. Dengan begitu, pedagang-pedagang lain kan sengsara. Berarti tidak ada rasa kemanusiaan karena menyiksa pedagang lain. Gampangannya seperti itu. Jadi tidak. Kalau kita memonopoli, berarti persaingan ekonomi yang bebas dari monopoli pasar. Berarti kalau kita tidak memonopoli pasar, orang-orang pedagang yang lain itu kan tidak tidak susah. Kita tidak menyusahkan orang lain, berarti kita memiliki rasa kemanusiaan kepada pedagang lain. Nomor 3 ini masuk sila kedua. Nomor 4, menciptakan perekonomian yang berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan. Di sini kata kuncinya kebersamaan dan kekeluargaan. Ini sila ke-5, kebersamaan. Ekonomi dapat uang terus dibagikan ke semua karena yang bekerja semuanya. Berarti kemasyarakatan dapat untung semua. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 5, menciptakan perekonomian yang terbebas dari penindasan terhadap sesama. Menciptakan perekonomian yang terbebas dari penindasan, tidak menindas seseorang. Kalau orang tersebut menindas, berarti tidak memiliki rasa kemanusiaan. Tapi kalau
tidak menindas berarti ada rasa kemanusiaan. Nomor 5, sila kedua. Jadi jawabannya 3 dan 5. Jawabannya. Lanjut nomor 3. Kesenjangan pembangunan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memicu terjadinya gerakan separatisme. Ingin membebaskan dari negara NKRI yang ada di daerah. Berikut ini yang merupakan salah satu usaha untuk menyelesaikan masalah. Gerakan separatisme yang terjadi di Indonesia sesuai dengan Pancasila, khususnya nilai keadilan, sila kelima, adalah A. Menjalankan kekuasaan secara sentralisasi. Di sini ada sentralisasi, terpusat. Misal di Jakarta, ya di Jakarta yang dibangun. Agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini salah, karena di Indonesia itu menggunakan sistem desentralisasi. B. Menanamkan cinta tanah air, terutama di daerah-daerah rawan gerakan separatisme. Cinta tanah air. Ini berarti sila ketiga kalau cinta tanah air. Melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Melaksanakan pemerataan, tentunya ini adalah sila kelima. Kalau memeratakan pembangunan di daerah-daerah, nah gerakan separatisme ini ingin merdeka, akhirnya tidak dianaktirikan lagi gitu. Yang D. Mengedepankan dialog dengan kelompok separatis agar memahami bahwa mereka bagian dari NKRI. Ini bisa menghalangi gerakan separatisme, berdialog. Tapi ini sila keempat. Yang diminta sila kelima. Menumpas segala bentuk gerakan yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Menumpas. Ini tidak sepemahaman dengan Pancasila. Kalau Pancasila berdialog. Jadi jawabannya adalah sesuai keadilan sosial, sila kelima. C jawabannya. Lanjut nomor 4. Adanya perkembangan teknologi di dunia modern saat ini membahas akses informasi semakin mudah. Hal ini dapat berdampak buruk di mana mudahnya ideologi asing masuk ke Indonesia dan menghambat kemajuan bangsa dan negara. Mengapa pengaruh ideologi asing dapat menjadi hambatan terhadap ideologi Pancasila? Mengapa? Karena menggerus adat dan budaya asli bangsa Indonesia. Karena menggerus, tidak. Karena menumbuhkan sikap individualistik di tengah masyarakat. Individualistik itu bukan maksudnya ideologi asing ya. Bukan. Terus C, karena mempengaruhi cara pandang masyarakat. Nah, ini. Ideologi luar yang masuk Indonesia melalui ya macam-macam. Saya mau gini terserah saya bebas. Ini bukan urusanmu. Itu bukan ideologi Indonesia. Karena ideologi Indonesia itu normanya itu ya kebersamaan. Bukan saya yang dosa saya ya terserah saya, bukan seperti itu. Kita saling mengingatkan. Ini bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat. Ideologi dari luar itu, ideologi dari luar itu bisa merusak pemikiran masyarakat, sudut pandang, cara pandang masyarakat. Jadi jawabannya yang C. Karena memicu ketegangan dan konflik sosial akibat kemajuan teknologi. Oh tidak, kemajuan teknologi ini selaras dengan Pancasila disaring. Kalau tidak selaras dengan Pancasila ya nggak dipakai. Jadi D enggak. Karena membuat Pancasila tidak lagi relevan. Pancasila itu selalu relevan pada perkembangan zaman. Jadi itu bukan. Jadi bukan. Jadi jawabannya C. Karena nomor A ini karena menggerus adat dan budaya asli bangsa Indonesia. Enggak, adatnya masih tetap ada. Adat, budaya. Cuma kita aja yang mau melestarikan atau tidak, kita sendiri. D jawabannya. C.
Nomor 5, sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah kecuali menerima semua perubahan dan nilai-nilai yang masuk ke Indonesia asal bisa memajukan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini menerima perubahan-perubahan dan nilai yang masuk ke Indonesia asalkan nilai-nilai tersebut memajukan Indonesia. Ya, misal ada tentang tata cara pembelajaran. Nah, itu diadopsi dengan Indonesia. Terus perekonomian yang baik, pembelajaran yang baik, misal itu dari luar. Itu bisa memajukan bangsa Indonesia, ya itu diambil. Nah, itu diambil. Terus dari mana lah, Eropa atau Amerika, kebudayaannya itu, cara pendidikannya itu seperti ini. Nah, cara mendidiknya itu diambil, tetapi dari segi kesopanan mungkin Eropa atau Amerika nggak cocok dengan Indonesia, ya disaring. Tapi pendidikannya tetap diambil. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa. Positif ya, yang tidak positif. Nah, ini positif ini. Ini positif. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa. Ya, terbuka ketika ideologi dari luar itu bisa membuat kemakmuran bangsa Indonesia, ya diambil. C. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, budaya-budaya dari luar itu dirasing. Apakah cocok? Apakah sesuai norma kebudayaan Indonesia? Kalau iya, ya diambil, disaring itu namanya. D. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama, dan kekeluargaan dalam setiap berkehidupan. Ya, mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini. Iya benar, A yang benar. Kenapa? Karena di sini menerima semua perubahan. Nah, yang enggak, tidak menerima semua perubahan. Kalau negara Indonesia itu tidak menerima semua perubahan. Ini jebakannya di sini. Ternyata ada semua perubahan dan nilai-nilai, menerima semua perubahan dan menerima semua nilai-nilai yang masuk ke Indonesia. Tidak semua nilai-nilai atau perubahan itu diambil oleh bangsa Indonesia. Tetap harus disaring, yang baik diambil, yang tidak sesuai dengan norma Indonesia yang dibuang. Ini kecuali berarti A jawabannya. Oke, sudah 5 soal kita bahas. Semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita bisa lolos PNS. Al-Fatihah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.